saya jadi seorang IT karena saya menyukai itu apa aplikasi-aplikasi, terus suka ngutek-ngutek HP gitu. Saya jadi guru olahraga. Aku ingin cita-citaku jadi atlet, jadi guru sama atlet gitu. Kenalkan, mereka adalah Ade Dwi Cahyo Putra dan Briantara Aprialta. Adik kakak ini siswa kelas 8 dan kelas 9 SMP Luar Biasa YPAB Gebang Putih, Surabaya. Ya, mereka penyandang tunanetra yang harus menjalani sekolah daring akibat pandemi COVID-19. Selama pembelajaran daring, mereka mengaku ada kendala yang harus dihadapi. Ade yang suka pelajaran matematika dan TIK misalnya. Kalau di sekolah, biasanya kalau saya mengalami kesulitan, saya bertanya, ya sama, langsung direspon Kak. Tapi kalau di online gini, agak lama, karena kita tidak tahu gurunya mempunyai kesibukan yang lain. Ya, memang kalau di rumah, kadang ada rasa males, terus ngantuk. Tetapi cara mengatasinya adalah, karena ini belajar, kita harus berusaha untuk mengalihkan rasa ngantuk dan malas itu. Tidak hanya dari guru atau diri sendiri, kendala juga muncul di hal-hal teknis. Kalau gitu itu biasanya internet lemot atau paketan tiba-tiba langsung habis. Gitu. Atau kadang baterai langsung habis karena lupa gak di CS gitu. Enaknya kadang kita bisa kalau nggak tahu jawabannya Google. Selain itu, menurut Brian yang sangat suka pelajaran olahraga, ada yang kurang selama belajar daring. Ya rasanya, ya kalau di rumah rasanya kayak sendirian, nggak seru gitu, kurang seru. Kalau di sekolah kan bersama-sama, ada yang ngajarin. Sekolah SMP YPAB mengakui mata pelajaran yang mendukung cita-cita Ade dan Brian termasuk yang paling rumit selama pembelajaran daring. Muhammad Rian Suhadi, wali kelas 8 SMP YPAB Surabaya yang mengatakannya. Sebenarnya semuanya juga merasa kesulitan karena interaksinya tidak bisa total. Hasil yang didapat juga tidak bisa maksimal. Dari evaluasi kami, anak-anak responnya juga kurang baik. Tapi mungkin ada beberapa yang paling rumit, misalnya seperti olahraga. Kemudian kami juga mengajari anak-anak orientasi mobilitas supaya mereka bisa bergerak kemana-mana. Kemudian kami juga mengajarkan TIK, komputer. Kemudian kami juga mengajarkan musik. Menurut kami itu adalah beberapa pelajaran dan masas. Keterampilan-keterampilan itu yang membutuhkan interaksi fisik itu memiliki kesulitan yang paling tinggi di antara semuanya. Mengajarkan musik lebih sulit lagi. Rizky Nurilawati, guru musik dan seni budaya YPAB Gebang Putih, Surabaya, bahkan belum menemukan cara. Guru yang juga seorang tunanetra ini bilang ada yang benar-benar tidak tergantikan dalam proses belajar daring. Prakteknya tidak tergantikan. Ya, cara prakteknya itu, biasanya aku prakteknya, nah ini ya, gimana nanti kalau masuk new normal. Biasanya misalnya aku ngajarin fingering, itu kan aku harus pegang jarinya, muridku tunanetra, do, re, mi, fa puter, sol, la, si, do, harus puter. Ini kalau nggak tatap muka kan susah. Yang terpikir dalam benakku sekarang sementara ya video itu. Tapi aku belum memikirkan cara yang lain, maksudnya bagaimana ya kira-kira gitu kalau sudah praktek. Atau mungkin materinya justru yang berubah. Makanya akhirnya mungkin cenderung ke vokal karena kan itu sarananya semua punya. Kalau alat musik kadang sarananya belum tentu semua punya siswa-siswi itu. Aku biasanya di awal dan akhir pembelajaran aku pasti ngomong tetap bahagia ya. Karena kalau kamu bahagia imunmu naik, nanti virusnya nggak jadi datang.
kita menghadapi situasi darurat seperti sekarang ini. Yang dibutuhkan untuk oleh anak-anak berkebutuhan khusus itu bukan sekedar transfer of knowledge ya kan, tapi itu bisa dilakukan kalau mereka ada sesuatu yang tidak boleh hilang, rasa, suara, aura, ya kan, sentuhan itu tidak boleh hilang. Sehingga membuka sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat itu menjadi sebuah keniscayaan untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena memang orang tua tidak disiapkan, ya kan. Ada rasa yang hilang, ya kan, ketika mereka bersama gurunya. Dan kalau itu yang terjadi kan, justru ada semacam reaksi yang emosional yang negatif, ya kan. Sehingga kalau kita bicara secara umum, justru anak-anak ini akan menjadi semakin kehilangan haknya. Dan kalau mereka kehilangan haknya kan, bangsa ini mau dibawa kemana kan? Seperti sempat disinggung Isa Ansori, peran orang tua seharusnya sangat penting. Eko Aprianto, ayah Ade dan Brian yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan menyadari itu. Dia dan istrinya yang juga bekerja di salah satu gudang konveksi berupaya mendukung penuh cita-cita anaknya, meski tidak bisa penuh mendampingi. Kalau kita orang tua kerjanya setiap pagi, jam 8 kurang 10 udah berangkat. Alhamdulillah pelajaran melalui online sekarang ini anak saya Brian sama Ade tidak pernah ada masalah. Semuanya pelajaran dikerjakan sendiri tanpa bantuan orang tua. Kita sebagai orang tua kan sudah tahu jadwal pelajaran. Jamnya juga kita tahu. Kadang saya sama ibunya itu kontrol jam pelajarannya. Harapannya ya semoga dia bisa mandiri gitu aja. Meskipun besok menjadi tanggung jawab orang tua, tapi yang penting bagi saya itu mandiri aja dulu. Kalau tunanetra bisa mandiri itu sudah lebih baik.